Salam Miracle. Pemirsa program Miracle di seluruh dunia, dalam episode ini kita akan menggali lebih dalam tentang minum air kehidupan. Bacaan kita dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Yang pertama yang kita akan gali adalah ada sebuah pelajaran tentang percakapan yang unik antara perempuan Samaria dengan Yesus. Seperti yang kita tahu bahwa Yesus harusnya jalan ke tempat yang tidak perlu melewati daerah Samaria ini. Tapi Yesus sengaja lewat daerah ini, ternyata karena Yesus punya tujuan untuk menjangkau satu jiwa perempuan Samaria ini. Dan sangat menarik sekali, ternyata Yesus waktu jam 12 siang, Yesus ada di sumur Yakub. Sementara murid-murid lainnya mencari makan di kota Sikar. Dan yang luar biasa, perempuan Samaria ini dia mengambil air di tempat yang gak lazim. Biasanya kan wanita mengambil air itu berkelompok, dia sendirian. Biasanya kan ambil airnya di dekat kota lah, biar gak terjauh, dia di jauh dari kota dan sendirian dan siang hari. Ada kemungkinan besar wanita ini sedang dikucilkan, nggak mau ketemu dengan perempuan lainnya. Tapi yang menarik, perempuan ini ketemu dengan pria yang sangat spesial, yaitu Yesus. Yesus berkata, "Beri aku minum." Saudara perlu tahu bahwa orang Yahudi tidak bisa berbicara langsung dengan orang Samaria. Apalagi Yesus adalah rabi. Dan bicara kepada wanita yang bukan saudaranya dan ialah orang Samaria. Tapi Yesus meruntuhkan tembok saudara. Tembok suku, bangsa. Tembok membedakan kelompok, antar dan golongan. Yesus menjebol itu semua dengan berkata, "Beri aku minum." Sebuah komunikasi yang menarik. Yesus merasa, aku butuh kamu. Dan yang luar biasa apa? Perempuan itu berkata, seharusnya kau nak minta minum sama aku orang Samaria. Tapi Yesus berkata, aku minta minum. Dan perempuan itu merasa sangat dihargai. Ada sebuah komunikasi yang sangat baik jika kita menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua kita akan gali lebih dalam. Air sumur Yakub vs air kehidupan. Sementara perempuan itu sedang menimba air untuk memberi Yesus minum, maka Yesus berkata, kalau kamu minum air yang dari sumur Yakub ini, kamu akan haus lagi. Tapi jika engkau minum air yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Kata perempuan Samaria itu dengan spontan berkata, kamu gak punya timba, mau ambil air dari mana? Paradigmanya perempuan Samaria ini adalah air biasa. Sedang yang Yesus ajarkan adalah air kehidupan, yaitu air Roh Kudus. Seperti kita tahu ada banyak lagu tentang Roh Kudus dari air. Mengalirlah kuasa Roh Kudus seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Tentu kita tidak rindu air biasa, yaitu air Roh Kudus. Jika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Dan dari dalam diri kita akan keluar aliran-aliran yang dari Roh Kudus. Dan perempuan Samaria masih nggak nyambung. Dia berkata, asik juga ya kalau minum air dari Yesus ya. Aku nggak perlu bersusah-susah untuk ambil air lagi. Salah lagi. Yesus berkata, kalau kamu minum air ini kau haus, tapi air daripadaku kau nggak pernah haus. Dahsyat banget. Lalu Yesus akhirnya berkata begini, panggil suamimu. Perempuan itu berkata dengan jujur, saya nggak punya suami. Keluarlah perkataan hikmat dari Yesus. Perkataanmu tepat. Memang engkau punya 5 suami. Dan itu bukan suamimu semuanya. Saudaraku, ini cocok untuk aplikasi zaman sekarang. Kadang kita sudah mentok-tok-tok
Tidak tahu harus ngomong sama siapa. Perempuan Samaria ini pun sudah mentok. Dia ketemu dengan Yesus. Sehingga dia membangun sebuah hubungan yang sangat spesial. Wanita ini merasa Yesus beda dengan perempuan temannya yang mengolok-olok dia. Atau pria-pria Yahudi yang menyepelekan dia. Yesus pria yang menghargainya dan berkata, aku minta minum. Yang kedua, Yesus menawarkan sebuah air kehidupan yang dimana memberi wanita itu kepuasan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup yang terpuaskan. Saudaraku, terkadang kita seperti perempuan Samaria itu. Kita sedang tidak mengalami sebuah kepuasan. Kita punya banyak hal, kita dapat banyak hal, kita punya fasilitas dalam segala hal, tapi kita tidak pernah puas. Ingat, kalau Anda tidak bahagia dengan satu istri yang ada, menambah istri bukan jaminan kau bahagia. Kalau kau tidak puas dengan mobilmu yang sekarang, tambah mobil tidak menjamin kau lebih bahagia. Kau tidak puas dengan rumahmu yang sekarang, tambah rumah, tambah mobil, tambah pabrik, bahkan tambah istri atau suami, nggak menjamin bahagia. Kau perlu sebuah air kehidupan yang dari Tuhan Yesus. Yang ketiga terakhir, ibadah dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata, barang siapa yang menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dulu orang Samaria berkata, kalau menyembah harus ke gunung. Gunung ini, gunung itu. Tapi Yesus berkata, nggak perlu naik ke gunung. Sembahlah dengan roh, sebab Allah itu roh. Allah memang pernah menampakkan diri di gunung-gunung tertentu. Tapi melalui pewahyuan Yesus Kristus Tuhan, Allah itu roh, ada di mana aja. Dan manusia adalah roh, sembahlah dengan roh manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kita nyambung kepada roh Allah. Dan jangan lupa bukan hanya dengan roh, tapi dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Waktu saudara memiliki firman Tuhan yang Anda pelajari, sembahlah dengan kebenaran, maka Anda akan memiliki kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, biarlah pembahasan lebih dalam ini tentang perempuan Samaria bersama Yesus tentang minum air kehidupan juga boleh memberkati setiap kita. Anda perlu tahu perempuan Samaria ini sedang dipenuhi dengan air mata setiap hari. Suami yang pertama tidak membahagiakan, maka dia mencoba berlabuh ke suami yang kedua, juga tidak membahagiakan. Berlabuh ke suami yang ketiga, keempat, dan kelima, juga tidak membahagiakan. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan air mata. Dan setelah dia ketemu dengan Yesus, hanya satu pria, tapi pria Sang Pencipta, pria Sang Juru Selamat, Tuhan Gembala yang baik. Wanita Samaria ini dipuaskan, sehingga air matanya oleh kasih Yesus dirubah menjadi bukan lagi air mata, tapi mata air. Saya sangat percaya, waktu Anda minum air kehidupan yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudus itu, Anda akan menerima yang namanya mukjizat. Air mata menjadi mata air. Sehingga Anda tahu, akhirnya perempuan Samaria ini hidupnya diubahkan. Dia bersaksi ke seluruh Samaria. Orang Samaria akhirnya percaya kepada Yesus. Mereka berkata, bukan karena kami mendengar dari engkau, tapi kami menyaksikannya sendiri. Dan saya sangat percaya, saudara juga yang mungkin punya pengalaman yang hampir sama dengan perempuan Samaria ini. Gak pernah dipuaskan dalam kehidupan Anda. Dalam pribadimu, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu. Kau minumlah air. Bukan air sumur Yakub. Bukan air sehari-hari. Bukan minum air sehari-hari. Minumlah air kehidupan, yaitu Roh Kudus. Sehingga Anda diubahkan, diperbaharui, dipulihkan, disembuhkan. Dan menjadi alat untuk bersaksi. Sehingga air matamu berubah bersama Roh Kudus menjadi mata air yang mengalir. Mengalir dan mengalir. Mari kita ikuti lebih dalam langkah-langkah supaya Anda bisa memiliki mukjizat minum air kehidupan. Selamat menyaksikan. Roh Kudus, Sang air kehidupan, mengalir dan memenuhi hidupmu berlimpah-limpah
berlimpah. Amin. Kita akan membaca nas kita dari kitab Injil Yohanes pasal 4. Mari sama-sama kita baca Yohanes pasal 4 ayat yang ke-1. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kalau saudara pergi ke Israel, antara Yudea ke Galilea itu seharusnya tidak lewat Samaria. Tetapi Yesus tetap harus melintasi Samaria. Mengapa? Karena Yesus ada tugas yang sangat penting kepada seorang wanita namanya perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini gambaran manusia zaman sekarang yang dalam keadaan di tengah-tengah keputusan yang gak jelas. Dia ada di persimpangan jalan. Apakah menyongsong tahun baru ini dengan penuh semangat, atau kurang semangat, atau tanpa semangat. Wanita perempuan Samaria ini betul-betul keadaan mewakili kita zaman sekarang yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketawaran dan kehampaan. Saya terakhir-terakhir ini bertemu dengan orang-orang yang baru bertobat dari berbagai kalangan. Dari beberapa agama, beberapa penganut. Saya tanya mengapa selama ini dia hanya merasa kosong. Saya ketemu mantan preman, bandar narkoba, orang yang berzina setiap hari. Dia bilang semuanya kosong. Perempuan Samaria ini juga dalam keadaan kosong. Dan ada yang menarik Yesus lewat Samaria. Anda tahu latar belakang Samaria? Samaria ini oleh orang Yahudi dinomor duakan. Sebab orang Samaria ini adalah keturunan campuran antara orang Israel asli dengan orang Asyur. Sehingga istilahnya bukan warga Yahudi murni. Saya beritahu sama Anda, nggak ada yang murni kita. Tapi Samaria warga kelas 2. Tapi ada yang menarik, Yesus datang ke Samaria. Menemui hanya seorang wanita. Dan saya akan berikan tema untuk firman mujizat hari ini, yaitu minum air kehidupan. Katakan bersama saya, minum air kehidupan. 2, 3. Kurang keras, 2, 3. Kalau minum sembarang air, tentu akan berbeda. Yang menarik di ayat ini, Yesus melintasi Samaria. Ayat yang kelima kita baca. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub lalu dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia itu duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12 siang. Murid-muridnya sedang cari makanan. Yesus duduk di pinggir sumur Yakub ini. Sumur ini sudah berumur lebih daripada 3.000 tahun, saudara. Karena sejak zaman Yakub. Bahkan sampai hari ini sumurnya masih ada kalau Anda pergi ke Israel. Sementara Yesus sedang duduk di kursi itu menahan haus, lapar, dan letih. Ada perempuan datang, namanya perempuan Samaria. Kira-kira pukul 12 siang. Ini juga sebuah contoh etika pelayanan yang baik. Kalau seorang pria bernama Yesus bertemu dengan wanita bernama perempuan Samaria ini, ketemunya jam 12 siang, jangan jam 12 malam. Di tempat terbuka, di sumur, bukan di kamar. Gitu. Jadi kalau ada pendeta manapun minta pelayanan pelepasan di kamar, bilang, Pak, Bapak pendeta atau pendekar, gitu kan. Apa yang terjadi? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum.
Kondisi perempuan ini sedang ambil minum di siang hari. Kebiasaan orang ambil minum itu, ambil air adalah pagi hari rame-rame, masih sejuk, dan banyak temannya, atau sore hari juga masih sejuk menjelang petang. Tapi kenapa dia siang hari? Wanita ini sudah malu, sebab hidupnya rusak, hidupnya hancur, gak ada pengharapan. Orang juga mungkin takut dengan perempuan ini. Istilahnya wanita ini tanpa pengharapan, istilahnya wanita ini tanpa masa depan, tapi yang istimewa, Yesus mau mendatangin. Saya tidak kenal setiap saudara, baik umat Tuhan Miracle Service di tempat ini, atau Anda pemirsa Miracle di seluruh Indonesia. Saya bangga untuk pekerjaan Tuhan yang ajaib. Saya beritahu sama Anda, ada banyak perkara-perkara yang nggak mungkin. Saya sedang di toilet bandara, tiba-tiba satu bapak nyalami saya, terima kasih Pak Lu, kenapa? Saya sudah kena darah tinggi, hampir koma, saya pas lihat program Miracle, saya berdoa bersama, saya disembuhkan, langsung saya bilang, Yesus yang menyembuhkan, dan dia ngaku dia ketua sinode di satu gereja. Saya tantang Anda hari ini bahwa, apakah Anda punya latar belakang mungkin seperti perempuan Samaria ini? Masa lalunya nggak bagus, masa depan nggak ada, hidup sendiri, alone, nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada yang dukung, nggak ada yang support. Tapi yang dahsyat, Yesus menemui. Yang jadi persoalan, apakah semua orang yang ditemui Yesus nasibnya berubah? Belum tentu. Yudas bukan hanya ditemui Yesus, Yudas jadi murid Yesus. Yudas naik perahu sama Yesus, jadi bendahara pelayanan Yesus. Yudas bahkan bersama-sama kemanapun Yesus pergi. Tapi Yudas tidak berhasil minum air kehidupannya Yesus. Dia hanya minum air sesukanya dia. Nah, saya tantang awali tahun baru ini untuk Anda dan saya, memasuki tahun yang luar biasa ini, dengan minum air kehidupan. Sebelum saya lanjutkan, mari saya ajak Anda maju sedikit ke Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7, kita akan baca sama-sama apa ucapan Yesus soal air kehidupan. Ayat yang ke-37, Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Katakan sama saya, haus. Kurang haus, 2, 3. Bapak Ibu masih ingat Sakius? Sakius, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara hendak melihat Yesus. Sakius pendek, pemungut cukai, kepala pajak terhormat. Dia lari cepat naik pohon ara karena dia ingin lihat Yesus. Sakius ini punya kehausan yang begitu haus. Sehingga dia tidak berkata begini, Yesus nggak lihat saya pendek. Yesus sibuk sendiri, orang berbondong-bondong, ya udahlah saya pulang aja. Sakius bukan lebay. Dia punya kehausan. Bapak Ibu masih ingat perempuan yang sakit pendarahan? Dia nggak bisa mendekati Yesus karena orang berkerumun berbondong-bondong. Dia nekat menerobos. Dia haus. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ucapkan sama saya, minum. Jadi Yudas mungkin haus, tapi dia tidak minum. Mari hari ini kita belajar minum
air kehidupan. Banyak di antara manusia-manusia mencoba minum air, tapi air dunia. Kepuasan dunia, yang sementara, yang semu. Yesus sendiri pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepada Yesus. Untuk apa? Minum. Perempuan Samaria ini gak dipuaskan dengan keadaannya yang masa lalunya. Masa sekarang, masa depannya. Mari kita kembali ke Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ini strategi komunikasi tingkat tinggi Yesus. Yesus tidak bilang begini, hei perempuan Samaria, kamu perempuan gak baik kan? Hai perempuan Samaria, kamu lagi sendirian dan kesepian kan? Hai perempuan Samaria, kamu lagi gak jelas masa depanmu kan? Enggak. Kalau digitu kan dia langsung kabur. Saya ketemu seorang teman kerja jadi agen asuransi. Saya tanya, gimana cara kamu kerja? Pertama saya jadi agen asuransi yang berhasil. Kedua, saya ngerekrut anak buah untuk jadi agen di bawah saya. Caranya ngerekrut gimana? Saya nggak pernah bilang, jadi agen saya. Enggak, saya bersahabat sama dia. Saya ajak makan dia, ngobrol sama dia, dengerin dia, pergi sama dia. Saya cek kesukaannya apa, saya kasih hadiah. Sampai dia merasa saya best friend. Oh keren. Lalu dia yang akan tanya, kamu kerjaannya apa sih? Kok kamu baik sama saya? Baru saya cerita. Dan saya nggak ajak, you are sukses. Enggak. Saya pengen membantu kamu supaya kamu lebih sukses. Dan masuklah. Wah saya bilang ini juga keren ya untuk penginjilan. Kalau kita penginjilan langsung tok-tok ketok pintu, kamu orang berdosa, akan dibakar di api nyala-nyala. Langsung dia bilang, horor, kabur saudara. Saya kalau ketemu orang naik taksi gitu, saya injili dia. Saya bilang gini, Pak, Bapak ini pekerja yang hebat. Kerja 24 jam. Kadang 2 hari libur sehari. Hebat, saya angkat tinggi dulu. Nanti dijatuhkan pelan-pelan. Lalu saya tanya, Bapak apa sempat sembahyang? Waduh, gak sempat. Mana bisa. Pak, jangan loh Pak. Hidup ini sementara. Saya mulai masuk, bleng satu. Tapi gimana salahnya? Deng, saya dua kasih tahu. Ada yang bilang gini, oh saya sembahyang. Oh bagus. Apa rutin Pak? Bolong-bolong. Saya masuk lagi. Yang rutin, saya bagus. Bahkan puasa. Bapak yakin masuk surga? Nggak yakin? Masuk lagi. Saya beritahu sama Anda, tetap orang ada celahnya. Nikodemus pemimpin agama ada celahnya. Siapapun. Dan yang menarik di sini, Yesus membangun sebuah komunikasi yang tingkat tinggi. Beri aku minum. Mari kita lihat jawaban perempuan Samaria itu. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi, pria Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria, warga kelas 2. Ada keterangan dari redaksi di sini, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria itu bukan siapa-siapa. Jawab Yesus kepadanya, wanita itu sudah membuka diri. Dan Yesus masuk bleng. Apa yang Yesus lakukan? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini titik persoalannya. Yesus tidak semata-mata minta minum, tapi Yesus membangun sebuah komunikasi dan dia menawarkan, kalau kau tahu kau sedang berbicara kepada siapa, justru kau akan menerima yang namanya bukan air sumur ini. Tapi kalau kau minum air daripadaku, engkau tidak haus lagi. Waktu saya wawancarai bapak yang mantan preman,
nanti akan masuk dalam program Deacon Service juga, udah diwawancarai. Mantan preman, bandar narkoba, kawin cerai 12 kali, berzinah setiap hari, bahkan dia bilang, Pak saya pagi wanita lain, siang lain, malam lain. Oh bilang, oh my God. Dia bilang gini, Pak, semuanya hampa, semuanya tawar. Tetapi setelah saya ketemu dengan Yesus, saya nggak pernah ingin lagi. Dahsyat enggak? Saya tantang Anda hari ini. Yuk kita mengawali hidup dengan minum air kehidupan. Mungkin Anda berkata, Pak saya tidak seburuk perempuan Samaria itu. Betul, saya juga demikian. Tapi pertanyaannya, apakah Anda punya air hidup yang bisa Anda berikan kepada sahabat-sahabat kita? Mari kita mulai yang pertama. Pelajaran pertama dari minum air kehidupan. Kata perempuan itu kepadanya. Coba Anda kalau perhatikan ayat yang ke-9, maka kata perempuan itu kepadanya, masakan engkau. Sebutan pertama perempuan ini kepada Yesus adalah masakan engkau. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur, ini amat dalam. Dan dari manakah engkau udah berubah dari tadi engkau saja, sekarang udah Tuhan. Ada sebuah perubahan yang sangat dahsyat. Tuhan di sini Lord, bahasa Yunani adalah kurios. Artinya penguasa tunggal. Engkau enggak punya timba. Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Waktu saudara minum air di sumur yang biasa, minum air di kehidupan dunia yang normal, maka Anda akan minum dan haus lagi. Minum dan haus lagi. Kenapa sampai satu orang punya istri lebih daripada satu? Sebab katanya istri yang pertama tidak memuaskan. Maka saya menikah ke istri yang kedua. Kok menikah lagi istri ketiga? Ternyata istri kedua juga tidak memuaskan. Kok keempat? 1, 2, 3 tidak memuaskan. Dan yang keempat sekarang puas? Enggak puas juga. Tambah istri bukan menjamin puas. You understand? Mari kita lihat di sini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Saya tanya, mobil yang banyak menjamin kita puas enggak? Belum tentu. Jabatan yang banyak menjamin seseorang puas enggak? Belum tentu. Rumah yang banyak menjamin seseorang puas enggak? Belum tentu. Jadi apa yang buat kita puas? Kita lihat pelajaran yang pertama. Nomor 1 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Keren banget. Kalau kita minum air kehidupan, air mata Anda akan dirubah menjadi mata air. Jangan kebalik, mata airmu jadi air mata. Yesus berkata waktu kita berani minum, kita akan mengalirkan mata air, bukan air mata. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Jadi yang pertama, Anda dan saya waktu mau minum air kehidupan, nomor 1, Anda bersiap. Air matamu dirubah menjadi mata air. Ikuti tangan saya. Air mata menjadi mata air.
Lihat kiri kanan, wajahnya masih air mata atau mata air? Katakan yes. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Lambai katakan saudara, mengalirlah, semua angkat tangan. Kami siap merubah air mata dalam hidup kami di masa lalu, di masa kini. Menjadi mata airnya Tuhan. Mengalirlah, pulihkanku, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dan di rumah yang mengikuti program ini, nyanyikan bersama-sama. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Pulihkanku, pulihkanku, pulih. Sekali lagi katakan pulihkanku, pulihkan. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan air mata menjadi mata air. Yang siap katakan yes, khotbah berhasil. Kedua, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini enggak nyambung, saudara. Maksud Yesus itu minum air kehidupan. Dihubungkan dengan air yang Yakub tadi itu. Enggak dong. Tapi Yesus enggak langsung marah. Yesus kata begini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Ini sudah agak tajam nih. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Saudara, 2013 tema kita adalah pemulihan seutuhnya. Katakan seutuhnya. Maka Anda dan saya minta janji itu digenapi. Saya juga mau saksi, saudara. Saya bertahun-tahun sibuk pelayanan. Saya kurang melayani keluarga saya, kakak dan adik saya. Tapi tahun ini Tuhan ingatkan saya, belum terlambat. Pemulihan seutuhnya itu bisa terjadi. Jadi akhirnya saya agendakan setiap setahun sekali keluarga besar saya kumpul. Dan kemarin kami kumpul di kampung kami. Saya udah kira-kira 23 tahun enggak pernah ke kampung saya. Saya nengokin sekolah SD saya, SMP saya. Joseph ikut, saya foto di depan SD saya. Joseph ikut di SMP saya. Lalu saya pergi ke stasiun kampung saya, sudah tidak jadi bentuk stasiun lagi. Nah, lalu yang dahsyat, saya ketemu teman-teman saya di kampung. Mereka bilang gini, kamu kok beda ya? Oh enggak, saya bilang, sama aja. Enggak, ada yang beda? Enggak, sama. Cuma sekarang aku punya yang namanya air kehidupan. Saya tantang Anda, bagaimana teman Anda, sahabat Anda bilang gini, kamu kok beda ya? Enggak sama, cuma aku punya air kehidupan yang dari Tuhan. Setelah Anda percaya bersama Yesus, air matamu menjadi mata air. Yang kedua, dengar. Tuhan memerlukan kita untuk kita mau terbuka.
Katakan sama saya, terbuka. Tidak cukup matamu terbuka, telingamu terbuka, tapi hatimu harus terbuka. Yesus bilang gini, pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah ke sini. Mari kita lihat, wanita ini mencoba mengelak. Dia ngomong gini, sangat-sangat istilahnya dia coba untuk cerdik. Ayat yang ke-17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Yesus ingin perempuan ini terbuka, tapi dia mencoba meng-close diri, menutup diri dengan berkata, Tuhan, aku nggak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang juga bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini namanya kalau skakmat. Langsung klek, KO. Tuhan, aku nggak punya suami. Dia mencoba untuk menutup diri. Panggil suamimu, aku nggak punya. Pelajaran pertama untuk Anda minum air kehidupan, Anda siap. Air matamu di masa lalu sudahlah cukup. Bersama Yesus menjadi mata air, katakan yes. Yang kedua, Anda membuka hati, membuka diri kepada Tuhan. Harusnya perempuan ini berkata gini, panggillah suamimu, Tuhan. Maaf, suamiku 5 dan yang aku punya sekarang juga bukan suamiku. Gimana dong? Gimana dong? Kan jujur. Enggak, aku nggak punya suami, titik. Yesus berkata, tepat perkataanmu. Karena kau punya 5 suami. Dan suamimu sekarang juga bukan suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar. Daripada Anda dibongkar-bongkar sama Tuhan, bongkar diri duluan. Katakan yes. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, pelanggaran kita. Terbuka aja. Saya juga mau terbuka sama Anda bahwa kadang pun saya kalau ketemu orang lumpuh, bisu, tuli, stroke, saya sudah shock duluan. Lalu ada kata-kata begini, memangnya kamu penyembuhnya? Enggak sih Tuhan, saya kuat lagi. Yang menyembuhkan Tuhan. Saya suka lagu ini. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Yesus, penyembuhku. Saya kuat lagi. Yes. Mari, mana yang sakit? Saya nggak pernah menolak mendoakan orang sakit. Siapapun, dimanapun, kapanpun, berapapun. Doain. Dan sungguh luar biasa. Perbuatan Allah yang ajaib menyertai. Waktu nomor 2 kita mau terbuka. Membuka hati, membuka diri. Apa adanya. Daripada Anda dibongkar oleh Tuhan. Waktu Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba. Harusnya dia langsung jujur. Ya aku salah Tuhan. Dia mau coba tutup. Dia panggil Uria untuk nginep di rumah istrinya. Enggak mau. Dia bingung. Akhirnya Uria dibiarkan mati di medan peperangan atas strateginya Daud. Dinikahi seolah-olah baik-baik. Tetapi si Nabi Nathan berkata, engkaulah orangnya itu. Terbongkar. Saya sering ketemu orang yang hidup salah. Saya bilang gini, kalau saya ada di kamarmu, kamu berani hidup salah seperti itu? Gak berani sih Pak. Kamu pikir Yesus tidak ada di kamar itu? Iya saya salah Pak. Mari kita jujur, terbuka hati, terbuka diri. Dan sungguh, pemulihan seutuhnya terjadi. Tepuk tangannya dahsyat. Tepuk tangannya kurang dahsyat saudara. Pertama masih ingat tadi apa? Katakan air mata menjadi
mata air. Katakan yes. Kedua, membuka hati dan membuka diri. Ini aku Tuhan. Saya begini, begini, dan saya siap begini. Yang ketiga, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat yang ke-23 baca bersama saya. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab, katakan haleluya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah. Kalau Anda mau minum air kehidupan, yang pertama siap. Air matamu yang dahulu, yang kini menjadi mata air. Kedua, Anda membuka hati, membuka diri. Selesai. Dilayani pelepasan, dilayani pemulihan seutuhnya. Maka yang ketiga, Yesus berkata, percayalah kepadaku. Yang ketiga, Anda harus percaya kepada Yesus dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan percaya dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ucapkan percaya dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Waktu Anda isi hatimu dengan percaya bahwa pemulihan seutuhnya bisa terjadi. Waktu Anda percaya bahwa sakitmu bisa disembuhkan. Waktu Anda percaya bahwa rahimmu bisa terbuka dan melahirkan. Pak, kata dokter sudah close, bisa, buka lagi aja. Bilang sama dokternya, dok buka dok. Dokter tidak bisa, dokter segala dokter, katakan yes. Kata dokter ginjal saya, minta ginjal baru. Ada yang penting saat ini adalah Anda percaya. Setelah percaya nggak cukup, Anda menyembah dalam roh. Allah itu roh. Dan juga kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jadi ukurannya Anda benar atau tidak, firman. Saya nggak setuju kita sembah doang, tidak ada kebenarannya. Lihat dari tadi saya baca ayat demi ayat, karena ini kebenaran. Jangan hanya berhenti percaya dan menyembah dengan roh, tapi dengan kebenaran. Mari saya lihat yang keempat, penutup, dahsyat sekali. Kita akan lihat hasilnya. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, kita akan lihat ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria, katakan haleluya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku sesuatu yang telah ku perbuat. Kata orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Mereka meminta kepada Yesus supaya tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Waktu Anda minum air kehidupan, Anda bukan hanya menerima yang namanya perubahan. Air mata menjadi mata air. Katakan yes. Anda mulai terbuka hati, terbuka diri. Anda mulai percaya dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan yang keempat dahsyat, Anda jadi alat. Saksi Tuhan yang dahsyat. Saudara, setiap saya melayani pelayanan kesembuhan, sukacita saya itu begini.
Waktu saya doain orang tumpang tangan, dia sembuh. Dia kaget, saya juga kaget. Kenapa? Saya dilewati kemuliaan. Ciung. Saya kadang nangis sama dia nangis. Bahkan saya kadang lebih kencang nangis daripada dia. Mengapa? Saya tahu. Saya alat yang dipakai. Alat yang kecil, tapi tetap alat. Ketahuilah, Anda dan saya bukan saja menerima mujizat, tapi kau jadi alat mujizat. Kau bukan hanya dipulihkan, kau jadi alat yang memulihkan. Pemulihan seutuhnya Anda bukan hanya dipulihkan, tapi Anda alat jadi alat pemulihan. Bukan hanya Anda diberkati, Anda jadi alat berkat. Bukan hanya kau terima, kau akan memberi. Wanita ini akhirnya menjadi saksi. Wanita ini akhirnya menjadi terang. Wanita ini menjadi garam. Dan saya tahu, wanita ini menerima kemuliaan. Di depan ada perjamuan kudus. Yesus sudah bayar di kayu salib. Dia terkutuk buat kita, supaya kita tidak lagi terkutuk. Bahkan kutuk yang menimpa kita jadi berkat. Minum air kehidupan dari Yesus. Kita nggak pernah haus lagi. Perempuan itu bukan hanya dipulihkan, dia jadi alat pemulihan. Saya sangat percaya, kita harus next level. Bukan saja terus-menerus didoakan, tapi kita mampu mendoakan. Bukan terus-menerus kita diajar, tapi kita bisa mengajar. Bukan terus-menerus kita disembuhkan, tapi kita bisa menyembuhkan. Bukan hanya diberkati, kita menjadi berkat. Dalam segala perkara, sebab kuasanya tidak terbatas. Katakan haleluya. Tepuk tangan untuk Yesus kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Luar biasa pemirsa program Miracle. Akhirnya wanita Samaria ini menemukan sebuah miracle yang dahsyat. Walaupun hanya beberapa waktu saja ketemu dengan Yesus. Tapi Yesus adalah sang sumber air kehidupan. Sang mata air kehidupan. Maka perempuan Samaria ini hidupnya seketika juga langsung diubahkan. Dia menerima pewahyuan tentang bagaimana menyembah Allah yang benar. Yesus berkata, bukan menyembah di gunung A, B, bahkan bukan di gunung Yerusalem. Tapi menyembah di Yohanes 4 ayat 23 dengan roh dan kebenaran. Wanita ini menemukan sebuah pola penyembahan yang benar. Bahwa Allah tidak mencari sebuah penyembahan, tapi Allah itu mencari penyembah yang menyembah dengan roh dan kebenaran. Wanita ini menjadi pribadi yang diubahkan. Karena dia secara pribadi, hati telah disentuh oleh kasih Yesus. Kasih yang tulus dan murni. Dia merasa dihargai. Yesus meminta minum kepadanya. Yesus menghargainya. Dan Yesus menawarkan sebuah air kehidupan yang abadi. Di mana dia bisa menjadi pribadi yang sangat dipuaskan. Wanita ini bukan saja hidupnya diubahkan, tapi dia menjadi alat mengubahkan banyak orang. Kita sudah mencatat di ayat yang ke-40, ketika orang Samaria mendengar perkataan wanita ini, mereka menjadi percaya. Seluruh orang Samaria mendesak Yesus untuk tetap stay, tinggal lagi 2 hari lamanya di daerah Samaria. Dan mereka berkata, kami ketemu dengan Yesus, kami percaya bukan karena perkataanmu saja, tapi karena kami melihat bahwa Yesus adalah sungguh sang juru selamat dunia. Saudaraku, Yesus sangat penuh dengan kuasa melayani seorang perempuan, tetapi bisa mengubahkan seluruh daerah Samaria. Sewaktu murid-muridnya datang dan berkata, Guru, mari makan. Yesus berkata, ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya, termasuk melayani perempuan Samaria ini dan orang-orang di seluruh daerah Samaria. Saya akan menutup firman mujizat ini dengan sebuah kebenaran yang sangat dahsyat. Yesus adalah juru selamat dan Tuhan, bukan untuk suku tertentu, bukan untuk kelompok tertentu, bahkan bukan untuk kepercayaan tertentu, tetapi untuk segala suku, segala bangsa, segala golongan, segala kepercayaan.
barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apapun kepercayaanmu, apapun tradisimu, asal engkau percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Sehingga barang siapa yang percaya, waktu saudara saya seperti wanita Samaria tadi menjadi percaya, maka mukjizat yang sama terjadi atas kita, di mana air mata kita diubah oleh Yesus, sang sumber mata air, menjadi mata air kehidupan bersama Roh Kudus. Saya sangat percaya mukjizat yang dialami oleh perempuan Samaria ini, bahkan mukjizat dialami oleh seluruh orang-orang seluruh Samaria, juga terjadi atas Anda jika kita bersama-sama bertobat meninggalkan hidup dosa kita, dosa dan kejahatan kita, dan kita bertobat, lahir baru dan menjadi percaya, menjadikan Yesus sang juru selamat, Tuhan, Raja kita selama-lamanya. Mukjizat bersama Yesus untuk Anda. Ketika Tuhan mencium persembahan Nuh yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan membinasakan lagi mereka dengan air bah. Dan Kejadian 9 ayat 13 mencatat, sebagai tanda perjanjiannya adalah Tuhan memberi tanda pelangi warna-warni, indah berseri-seri, tanda perjanjian abadi yang Tuhan beri. Betapa berharganya kasih setia Allah bagi anak-anak manusia yang mengasihinya. Tiada satu pun dapat memberi kasih seperti kasih-Nya. Yesus anugerahkan keselamatan abadi. Pelangi warna-warni, indah berseri-seri, tanda perjanjian abadi yang Tuhan beri. Betapa berharganya kasih setia Allah bagi anak-anak manusia yang mengasihinya. Tiada satu pun dapat memberi kasih seperti kasih-Nya. Yesus anugerahkan keselamatan abadi. Tiada satu pun dapat memberi kasih seperti kasih-Nya. Yesus anugerahkan keselamatan abadi. Tiada satu pun dapat memberi kasih seperti kasih-Nya. Yesus anugerahkan keselamatan abadi.
ada satupun dapat memberi kasih seperti kasih-Nya. Yesus anugerahkan keselamatan abadi. Yesus anugerahkan keselamatan abadi. Yesus anugerahkan keselamatan abadi. Saudaraku, di tempat yang seperti ini merupakan tempat pembuangan akhir segalanya. Tetapi yang menarik di tempat ini, saya bersama para bapak dan ibu pemulung ini, sampah yang tidak berguna bagi banyak orang, di sini masih sangat berguna. Seperti yang sudah saksikan, setelah dibuang dari truk di atas, mereka mengambil lagi beberapa barang yang masih bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali menjadi barang yang sangat bernilai. Sering hidup kita menjadi sampah masyarakat. Kita dianggap tidak berguna lagi karena gagal. Kalau usaha bangkrut dan bangkrut. Kalau menjalin hubungan asmara dan tidak berhasil. Sehingga Anda merasa terbuang. Saudaraku, Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus adalah pemulung yang agung. Dia memungut manusia yang berdosa untuk harusnya menjadi sampah dan binasa, dibakar dalam hukuman kekekalan. Tetapi Dia telah mati buat kita di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga Dia dihukum bagi kita. Saudaraku, apapun kejatuhanmu, apapun kegagalanmu, apapun keterpurukanmu, datanglah kepada pemulung yang agung, Bapa Surgawi, yang sanggup untuk memungut Anda kembali, memberikan Anda pemulihan. Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata, Tuhan akan tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Hidupmu dipulihkan, diperbaharui, bahkan diangkat menjadi anak-anaknya. Bukan saudara yang pilih Tuhan, Tuhanlah yang pilih saudara untuk saudara pergi dan menghasilkan buah, supaya apa yang Anda minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan kepada Anda. Selamat terus berjuang dalam perkara apapun untuk engkau bangkit menjadi lebih bernilai, lebih dimuliakan, dan lebih memberi berkat bagi masyarakat. Terus semangat, semangat terus.